Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Rahman Arif rahimakumullah. Alhamdulillah, qadarullah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk ibadah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kesempatan sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur totalitas zahir batin kita, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridha bil qada, qanaah, nerima atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh aktivitas hidup kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu. Kita sudah masuk di bulan Syawal. Saat ini tanggal 3 bulan Syawal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadi evaluasi sekaligus pesan setelah Ramadan perlu kita renungkan bersama. Yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, mari setelah Ramadan di bulan Syawal ini ibadah kita upayakan meningkat. Kenapa demikian? Karena kita sudah didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipenataran oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh. Mestinya kita menjadi orang yang meningkat, karena Syawal itu punya arti meningkat. Maka ibadah yang Ramadan kemarin sudah luar biasa, sudah hebat, sudah takwanya luar biasa. Maka ayo Ramadan itu berbekas kepada 11 bulan yang akan datang, termasuk bulan Syawal ini, dengan bentuk ibadah kita semakin meningkat mestinya. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, banyak di antara kita Ramadannya luar biasa. Setelah Ramadan, mohon maaf, umat Islam termasuk kita ini seringkali kumat. Ramadan hebat, mari Ramadan rok-rok asem, kembali pada kejadian yang semula. Yang Ramadan bisa khatam Quran, setelah Ramadan mohon maaf Al-Qurannya ditaruh. Ramadan ahli itikaf, ahli sedekah, tapi setelah Ramadan kita seringkali meninggalkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita istiqomahkan. Yang Ramadan sudah luar biasa, sudah punya rutinitas, ayo dibawa pada 11 bulan yang akan datang, termasuk bulan Syawal ini. Mestinya demikian. Ayo dipacu, ayo jadi koreksi kita masing-masing. Kalau Ramadan kemarin sudah didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya berubah. Kalau kita tidak berubah-berubah, butuh berapa Ramadan untuk merubah dalam hidup kita masing-masing supaya menjadi orang yang berkualitas.
Maka ayo diistiqomahkan. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Orang yang istiqomah, orang yang rutin, kontinuitas adalah lebih baik daripada keramat, daripada kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, ayo jangan bermalas-malasan. Kenapa? Sebab salah satu tandanya orang munafik kalau diajak ibadah itu adalah malas-malasan. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa yadhkuruna Allah illa qalila. Tanda-tanda adalah orang yang munafik itu adalah satu yang terlihat dalam hidup kita adalah idza qamu kusala, diajak untuk mendirikan sholat adalah bermalas-malasan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ayo supaya kita tidak termasuk tanda-tanda orang munafik, ayo kita ketika diajak ibadah, dikumandangkan salah satunya adalah sholat, jangan bermalas-malasan. Ayo segera mendatangi yang namanya panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, ayo bersegera untuk ibadah. Kita mestinya hadirin, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera. Syukur-syukur kalau kita punya kemampuan, punya kesehatan, nih iso sambil lari. Bentuk bahwa kita ini pengen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah, cepat-cepat untuk kita mencari maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mestinya kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, Ramadan kemarin sudah luar biasa. Banyak malah kemudian yang tinggalnya di masjid. Maka ayo setelah Ramadan dikuatkan lagi, segerakan lagi untuk kita berpacu dalam rangka menghadapi kehidupan, yaitu dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lelet lagi. Ayo, sudah Ramadan luar biasa, maka setelah Ramadan harusnya meningkat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat, ayo kurangi maksiat. Kurangi maksiat. Kenapa demikian? Kadang seringkali kita sudah bagus, sudah silaturahim ke teman, saudara, family kita, tapi kadang di situ karena ada jamuannya ndak pas, ngerasani orang yang tuan rumah. Ini padahal kita sudah minta maaf, tapi ternyata kita ngerasani lagi. Kadang mohon maaf, makanan juga demikian. Kita hina, kita ejek, panganan gak enak, minuman gak enak. Jangan. Ketika kita mengejek makanan, mengejek minuman, maka sekaligus saat itu makanan dan minuman itu sudah tidak barokah. Dan makanan diupayakan yang dijamu itu selagi kita bisa dan mampu dan mau, ayo dihabiskan. Jangan sampai tidak dihabiskan. Seringkali ketika diberikan jamuan tidak habis, gara-gara ada satu hal yang mungkin tidak pas dengan lesannya, padahal sudah dinikmati. Jangan, harus dihabiskan sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ternyata tidak menghabiskan makanan, berarti dia termasuk rizkinya akan diseretkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan sudah minta maaf ternyata kita memulai yang namanya maksiat, mulai menyakiti orang yang kita minta maafkan. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang terpenting. Setelah kepada Allah Subhanahu wa taala aman, Ramadan insyaallah rata-rata kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah la'allakum tattaqun insyaallah. Tapi setelah poin kepada Allah Subhanahu wa taala aman, ayo kita berhadapan dengan manusia, yaitu dalam rangka kita pasti ada salah kepada manusia, apapun bentuknya, siapapun orangnya, pasti punya salah. Ayo menjadi orang yang wal'afina anin nas, memaafkan orang lain. Jika kita memang punya salah,
patut dan harus meminta maaf sebagai bentuk kewajiban. Tapi kalau kita ada orang yang salah pada kita, nilai yang tertinggi, yang luar biasa adalah memaafkan orang lain. Meminta maaf sebagai bentuk salah harus, tapi memaafkan derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa kita perlu minta maaf? Sebab banyak kejadian, banyak masalah, banyaknya hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, kesulitan dalam hidup, barangkali ada dosa di antara sesama manusia. Pernah suatu ketika Ustadz Danu di Masjid Al-Akbar menyampaikan suatu hal. Setelah selesai, beliau dan beberapa orang masuk di tempat khusus. Terus kemudian ada orang yang terkaya di Surabaya, punya pengusaha, menyampaikan kepada Ustadz Danu, "Wahai Ustadz Danu, saya ini punya sakit lengan saya sebelah, lengan tangan saya sebelah kiri. Ini sudah saya kemana-mana, sudah berobat, ternyata masih sakit. Kira-kira mohon maaf, apa salah saya? Apa obatnya?" Karena di hadapan orang banyak, Ustadz Danu menyampaikan, "Mohon maaf, apakah panjenengan berkenan untuk saya buka masalah atau aib panjenengan? Karena pengen sembuh." Siap. Apa yang disampaikan? "Ngapunten, mohon maaf, apakah panjenengan selama dalam proses sebelum sakit ini, apakah panjenengan itu seringkali menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain?" Beliau menyampaikan, Iya Ustadz, saya seringkali menyalahkan orang lain, padahal itu adalah salah saya." Maka syaratnya panjenengan kalau pengen betul-betul sukses dan waras, sembuh dari sakit lengan kiri panjenengan, maka pertama yang harus panjenengan lakukan adalah meminta maaf kepada orang yang panjenengan sakiti. Bagaimana siap? Insya Allah siap. Yang kedua, panjenengan jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain lagi terhadap kesalahan-kesalahan yang panjenengan perbuat. Bagaimana? Siap. Insya Allah siap. Oke. Karena kenapa kau siap? Yang kedua, sebab sudah tidak jadi pimpinan lagi, maka otomatis siap. Yang ketiga, panjenengan kalau tidak ketemu sama orangnya, doakan orangnya, mohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Siap. Insya Allah saya siap. Seketika itu sakit lengan kirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembuh total. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam proses cerita ini? Hati-hati dengan orang lain. Barangkali sulitnya hidup, masalah hidup, sulitnya kita mencari rizki, mungkin kita kena penyakit, mungkin kita kena masalah apapun. Barangkali kita ada salah sama orang tua, salah sama teman, salah sama tetangga, salah sama orang lain, yang menyebabkan hidup kita menjadi bermasalah, hidup kita diuji, hidup kita punya penyakit dan lain sebagainya. Maka ayo selalu introspeksi diri kita masing-masing, selalu evaluasi dalam hidup kita masing-masing. Insya Allah kalau kita mau demikian, moga-moga menjadi orang-orang yang betul-betul la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang sukses Ramadannya, setelah Ramadan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab tanda-tanda orang yang Ramadannya sukses, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orangnya lebih santun, orangnya mudah memaafkan orang lain, dan orangnya adalah loman, orangnya dermawan. Ini tanda-tanda yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang Ramadannya sukses, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing, sehingga ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, menjadi karakter-karakter yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur-umur yang barakah, rizki yang barakah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah barakah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala generasi penerus yang soleh dan soleha. Moga-moga kita semua yang hadir saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk Ramadan kemarin belum dikatakan berhasil, ayo
Ramadan kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala yang akan datang, moga-moga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita suatu saat kalau meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم